Setiap kali rakyat turun ke jalan, ada sebuah naskah tak tertulis yang selalu berulang. Kamera televisi menyorot kerumunan, headline besar bertuliskan, "Demo berakhir ricuh." Seolah-olah kericuhan adalah bagian tak terpisahkan dari setiap aksi. Seperti hujan yang pasti menyisakan genangan. Namun pertanyaannya sederhana, apakah rakyat benar-benar lahir dengan hasrat untuk merusuh? Ataukah kericuhan hanyalah cermin dari sebuah sistem yang terlalu lama menutup pintu dialog? Hingga akhirnya suara rakyat mencari jalan lain untuk meledak. Di negeri ini, jalanan kerap menjadi ruang terakhir untuk berbicara. Bukan karena rakyat ingin menguasai aspal, melainkan karena ruang-ruang resmi telah dibungkam, pintu aspirasi terkunci rapat, dan meja-meja kekuasaan hanya berisi kursi kosong. Maka rakyat turun, bukan dengan senjata, melainkan dengan teriakan dan langkah kaki. Ironisnya, yang menyambut mereka bukan telinga, melainkan tameng. Yang hadir bukan perwakilan, melainkan barisan aparat. Dan dari pertemuan itulah, percikan kecil bisa menjadi api. Satu batu melayang, satu gas air mata ditembakkan, dan tiba-tiba berita malam berubah. Substansi tuntutan tenggelam, yang tersisa hanyalah kata-kata itu lagi, yaitu demo berakhir ricuh. Tidak ada rakyat yang bangun pagi dengan niat, hari ini saya mau bikin kerusuhan. Mereka bukan aktor film laga yang berlatih untuk adegan bakar ban dan lempar batu. Mereka adalah orang biasa, mahasiswa yang seharusnya belajar, buruh yang seharusnya bekerja, ibu rumah tangga yang seharusnya mengurus anak di rumah. Mereka turun ke jalan karena ada sesuatu yang lebih besar dari kenyamanan pribadi. Ketidakadilan yang menumpuk, janji-janji politik yang retak, kebijakan yang lahir tanpa rasa. Rasa frustasi itu tidak muncul semalam. Ia menetas perlahan seperti air yang menggerus batu. Hingga akhirnya saat pintu dialog tertutup, jalanan menjadi satu-satunya ruang yang tersisa untuk berteriak. Bayangkan, suara publik hanya jadi catatan pinggir, dan pejabat yang seharusnya hadir malah memilih menghilang. Sementara harga hidup melambung, gaji tak seberapa, dan korupsi dibiarkan menjadi tontonan harian. Dalam kondisi seperti itu, apakah wajar jika rakyat memilih diam? Kericuhan jika muncul bukanlah niat awal, melainkan luapan dari luka kolektif yang dibiarkan mengendap terlalu lama. Teriakan di jalan bukan sekedar protes, melainkan jeritan terakhir dari mereka yang sudah kehabisan saluran untuk bicara. Dan ketika jeritan itu tidak didengar, maka ia berubah bentuk, kadang menjadi amarah, kadang menjadi ledakan. Pada titik inilah kita perlu berhenti menuduh rakyat sebagai biang kerusuhan, sebab sejatinya kerusuhan hanyalah gejala. Penyakit sesungguhnya ada di dalam sistem yang buta, tuli, dan keras kepala. Demo selalu dimulai dengan niat menyampaikan suara, tapi di lapangan yang rakyat temui bukan kursi DPR, bukan meja perundingan, melainkan barisan aparat dengan tameng, helm, dan gas air mata. Inilah ironi terbesar, rakyat ingin bicara dengan penguasa, tapi yang menjawab justru orang-orang yang sama-sama rakyat, hanya berbeda seragam. Mereka diperintah untuk menjaga ketertiban, seolah-olah aspirasi adalah ancaman dan suara rakyat adalah musuh negara. Represi seringkali menjadi titik balik. Ketika orasi masih bergema, suasana bisa terkendali. Tapi begitu pentungan diangkat, begitu gas air mata dilepas, logika massa berubah. Bukan lagi soal menyampaikan tuntutan, melainkan soal bertahan hidup. Dari situlah spiral tak terkendali bermula. Rakyat merasa dipukul dan mereka melawan. Aparat merasa diserang dan mereka menambah tekanan. Saling balas terjadi dan kericuhan menjadi tak terhindarkan. Yang lebih pahit, aparat sering dijadikan tameng hidup bagi kekuasaan. Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat diposisikan berhadapan dengan masyarakat. Mereka yang gajinya juga pas-pasan disuruh menghalangi rakyat yang menuntut hal serupa, yaitu kehidupan yang lebih adil. Dan disitulah letak luka yang dalam. Bukan hanya benturan fisik yang terjadi, tetapi juga benturan kemanusiaan. Rakyat melawan rakyat, sementara mereka yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban duduk nyaman di balik tembok dan kaca berlapis tebal. Kericuhan akhirnya bukan sekedar bentrokan, melainkan cermin dari relasi kuasa. Negara tidak hadir untuk mendengar, melainkan untuk menertibkan.
Sebuah aksi massa bisa berjalan damai selama berjam-jam. Orasi bergema, poster diangkat tinggi, lagu-lagu perjuangan dinyanyikan. Tapi cukup satu batu dilempar, cukup satu kaca pecah, suasana berubah seketika. Api menyala bukan hanya di ban yang terbakar, tapi juga di kepala orang-orang yang sedang terbakar emosi. Disinilah kita memasuki wilayah abu-abu yang sering sengaja dibiarkan kabur. Siapa yang memicu kerusuhan? Kadang itu murni ledakan emosi rakyat yang sudah tak sanggup menahan diri. Kadang ada penyusup orang tak dikenal yang tiba-tiba muncul, melempar batu, memprovokasi, lalu menghilang entah kemana. Kadang justru provokasi itu datang dari pihak yang punya kepentingan agar demo tampak buruk, agar rakyat kehilangan simpati publik. Sejarah kita penuh dengan kisah provokasi, dan ada juga massa bayaran yang tugasnya sederhana, bikin rusuh lalu lenyap. Masalahnya, begitu api kecil sudah dinyalakan, ia menyambar dengan cepat. Massa yang awalnya damai bisa tersulut dalam hitungan menit. Satu lemparan batu, aparat merespons dengan gas air mata, rakyat balas dengan amarah, dan sisanya adalah chaos. Seperti bara di padang kering, cukup satu percikan lalu seluruh lapangan terbakar. Tidak ada ruang untuk bertanya siapa yang memantik, tidak ada ruang untuk membedakan antara provokator dan rakyat yang benar-benar menuntut keadilan. Semua dilabeli sama, yaitu rusuh. Dan disitulah bara api provokasi menemukan panggungnya. Bukan hanya membakar jalanan, tapi juga membakar citra rakyat itu sendiri. Demo yang seharusnya mempertemukan rakyat dengan wakilnya, tapi yang terjadi di negeri ini justru sebaliknya. Rakyat berteriak di depan gedung DPR, sementara para wakilnya entah sibuk entah kemana, entah menghilang ke luar negeri, atau sekedar bersembunyi di balik pagar besi yang lebih tinggi daripada tembok penjara. Yang turun ke jalan bukan mereka yang disoraki, melainkan aparat yang digaji untuk menjaga ketertiban. Maka yang berhadapan bukan rakyat dengan wakilnya, tapi rakyat dengan rakyat. Yang satu membawa poster dan amarah, yang lain membawa tameng dan perintah. Ironisnya, keduanya sama-sama korban. Rakyat ditindas oleh kebijakan yang timpang, aparat dipaksa jadi perisai hidup bagi kekuasaan. Maka setiap gas air mata ditembakkan, setiap pentungan diayunkan, luka yang tercipta bukan hanya fisik, tapi juga sosial. Jurang kepercayaan makin dalam. Rakyat merasa dihianati, aparat merasa dibenci, sementara yang seharusnya bertanggung jawab tetap adem ayem, tak tersentuh debu jalanan. Rakyat marah, turun ke jalan, aparat menghadang, bentrok, rakyat dicap anarkis, tuntutan terkubur, kepercayaan hilang, rakyat semakin marah. Sebuah siklus tanpa ujung yang membuat demokrasi kehilangan ruhnya. Demo yang sejatinya adalah mekanisme suara rakyat berubah menjadi medan benturan yang menelan energi, tubuh, bahkan nyawa. Dan selama sistem ini dibiarkan, selama lingkaran setan ini tak diputus, berita keesokan harinya akan selalu sama. Setiap kali sebuah demo berakhir ricuh, yang tertinggal bukan hanya kaca pecah, aspal terbakar, atau tubuh yang memar. Yang tertinggal adalah rasa getir bahwa negeri ini belum benar-benar punya ruang untuk mendengar. Kita hidup dalam sistem di mana aspirasi diperlakukan sebagai ancaman, rakyat diposisikan sebagai musuh, dan kritik dibungkus dalam label anarkis agar lebih mudah dibungkam. Padahal kericuhan hanyalah gejala. Penyakit sebenarnya jauh lebih dalam. Kekuasaan yang tuli, institusi yang bisu, dan wakil rakyat yang lebih pandai menghilang daripada berdialog. Maka jangan heran jika headline besok selalu sama, karena naskahnya memang sudah ditulis bukan oleh rakyat yang turun ke jalan, tetapi oleh sistem yang memilih bersembunyi ketimbang mendengar. Jika kita sungguh-sungguh ingin menghentikan kericuhan, bukan rakyat yang perlu ditertibkan, melainkan kekuasaan yang harus belajar mendengar. Selama itu tidak terjadi, sejarah hanya akan mengulang kalimat yang sama, seperti mantra muram yang tak pernah selesai. Akhirnya, harapan kita sederhana, rakyat bisa menyuarakan aspirasinya tanpa takut, aparat bisa menjaga dengan hati tanpa harus melawan, dan wakil rakyat benar-benar hadir sebagai pendengar, bukan pelarian. Karena sejatinya, demo bukan untuk menciptakan perang di jalanan, melainkan jembatan agar suara sampai ke kursi kekuasaan. Dan selama itu terjaga, damai bukan lagi utopia, melainkan kewajaran.